Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 Geografi kelas 7. Sebelumnya perkenalkan, saya Anita Priyanida, presensi 4. Saya Tiffany Putri Armi Ramadhani dari presensi 36. Saya Zania Gita Cahya dari absen 32. Saya Malaysia Dino Pramudodo dari presensi 20. Saya Bunda Nanaria Putra Baskoro dari absen 8. Saya Dodi Rahayu dari absen 11. Jadi di sini kami mengambil tema Sumatera Utara sebagai topik pembahasan. Lalu mau tahu yang menarik nggak? Pulau Sumatera Utara merupakan pulau terluas ketiga di Indonesia dan merupakan pulau terluas ke-6 di dunia. Luas wilayah Pulau Sumatera diperkirakan mencapai 473.481 km persegi. Selanjutnya, letak astronomi Pulau Sumatera bagian utara. Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan koordinat lokasinya pada garis lintang dan garis bujur. Secara astronomis, Pulau Sumatera terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 105 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan. Dengan begitu, Pulau Sumatera juga dilewati oleh garis 0 derajat atau dikenal sebagai garis khatulistiwa. Letak geografis Pulau Sumatera yaitu suatu letak daerah berdasarkan posisinya di muka bumi yang biasanya dibatasi dengan berbagai kenampakan alam atau nama daerah. Letak geografis Pulau Sumatera meliputi beberapa batas laut dan batas daratnya. Batas laut Pulau Sumatera terbagi menjadi beberapa bagian, seperti sebelah utara Teluk Belanga, sebelah selatan Selat Sunda, sebelah timur Selat Malaka, dan sebelah barat Samudra Hindia. Sedangkan batas darat Pulau Sumatera meliputi sebelah utara negara Malaysia dan negara Singapura, sebelah selatan Kepulauan Mentawai, sebelah timur Pulau Kalimantan, sebelah barat negara India. Sedangkan kondisi alam Pulau Sumatera bagian utara bisa diamati pada peta meliputi beberapa kenampakan geografis seperti dari gunung, sungai, dataran rendah, dan pantai. Nama-nama gunung di Pulau Sumatera contohnya Gunung Kerinci, Gunung Lauser, Gunung Dempo, Gunung Mesurai, Gunung Telamau, dan Gunung Marapi. Lalu nama-nama sungai di Pulau Sumatera seperti Sungai Musi, Sungai Batanghari, Sungai Indikiri, Sungai Kampar, dan Sungai Lemata. Yang selanjutnya ada nama-nama daerah dataran rendah di Pulau Sumatera. Contohnya dataran rendah Air Hitam, dataran rendah Danau Emas, dataran rendah Anggi Giji. Nama-nama pantai di Pulau Sumatera juga cukup beragam. Contohnya seperti Pantai Air Manis, Pantai Lampung, Pantai Pasir Putih, Pantai Pulau Jemur, Pantai Pulau Penyengat, Pantai Pasir Panjang, dan Pantai Pasir Nangusa. Selanjutnya terdapat nama provinsi di Sumatera bagian utara. Pada sebuah peta administratif, Pulau Sumatera akan terbagi menjadi 10 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, dan termasuk juga wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pulau Sumatera merupakan kawasan epicentrum gempa bumi karena dilintasi oleh patahan kerak bumi diantaranya Sesar Semongko. Sesar Semongko sangat aktif di daratan Sumatera, juga dikenal sebagai Sesar Sumatera. Sesar ini terletak di bawah permukaan laut di sepanjang pesisir barat Sumatera. Sesar Semongko terbentuk akibat tabrakan menyerang antara lempeng Hindia Australia dengan lempeng Eurasia. Patahan kerak bumi di dasar Samudra Hindia. Patahan kerak bumi ini membentang sepanjang lepas pantai sisi barat Sumatera. Pulau Sumatera terletak di perbatasan antara dua lempeng tektonik, yaitu lempeng India atau Australia dan lempeng Eurasia. Pergerakan kerak bumi yang saling membentur dan terdorong ke arah mantel dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi tektonik. Sumatera Utara memiliki kondisi geografis yang terdiri dari daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan bukit barisan. Lempengan atau kerak bumi.
Wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks, dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Eurasia di sebelah timur dan lempeng Australia di sebelah barat. Hal ini menyebabkan terbentuknya rangkaian jalur patahan, rekahan, dan pelipatan disertai kegiatan vulkanik. Jalur patahan tersebut melewati jalur Sumatera Utara mulai dari segmen Alas Karo dan sepanjang kurang lebih 390 km, merupakan sumber bencana alam geologi berupa pusat-pusat gempa di darat, tsunami, dan pemicu terjadinya letusan gunung berapi dan tanah longsor. Jalur patahan atau subduction di pantai darat sepanjang kurang lebih 250 km merupakan pusat-pusat gempa di dasar laut. Kondisi struktur geologi yang kompleks yang dicirikan oleh bentuk bentang alam perbukitan, terlibat dengan patahan selain merupakan jalur gempa, juga potensial menimbulkan tanah longsor terhadap sekitar 40 hingga 50% dari luas daerah Sumatera Utara. Selanjutnya, jenis tanah. Jenis tanah di Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh tanah litosol, potsolik, dan regosol, yaitu seluas 1.600.1.601 hektar atau sekitar 22,34% dari luas perairan darat Sumatera Utara. Jenis tanah lainnya yang banyak dijumpai adalah potsolik merah kuning sejumlah 16,35%, hidromorfolik kelabu, clay humus, dan regosol sejumlah 11,54%. Tanah ini sesuai untuk dikembangkan bagi pengembangan budidaya perkebunan, komoditi perkebunan. Topografi. Secara topografis, wilayah pantai timur Sumatera Utara relatif datar. Bagian tengahnya bergelombang dan berbukit karena merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Sedangkan bagian barat merupakan dataran bergelombang. Wilayah pantai barat berpotensi untuk pengembangan sektor perikanan laut, perkebunan, dan tanaman hortikultura. Wilayah pantai timur berpotensi untuk pengembangan pertanian, perikanan laut, tanaman pangan, dan perkebunan, serta wilayah dataran tinggi potensial untuk pengembangan tanaman hortikultura. Iklim. Curah hujan di Provinsi Sumatera Utara relatif cukup tinggi, yaitu berkisar antara 1.431 hingga 2.265 mm per tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata sebesar 173 hingga 230 hari per tahun. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada bulan Juni sampai bulan September, dan musim penghujan terjadi pada bulan November hingga Maret. Berikut adalah dampak kerak bumi dan kondisi geologi Sumatera Utara terhadap potensi gempa. Sumatera Utara terletak di zona tektonik yang kompleks akibat pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Pergerakan lempeng ini menyebabkan terbentuknya sesar atau patahan aktif seperti sesar Sumatera yang membentang sepanjang Pulau Sumatera. Potensi gempa. Yang pertama adalah gempa tektonik. Patahan Sumatera atau segmentasi seperti sesar Toru dan sesar Angkola sering memicu gempa darat. Zona subduksi di sepanjang pantai barat Sumatera, tempat lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia, berpotensi memicu gempa yang besar. Kemungkinan ini bisa terjadi sangat tinggi. Aktivitas gempa dirasakan hampir setiap tahun, baik berkekuatan rendah hingga menengah. Yang kedua ada gempa megatrash. Zona subduksi juga dapat memicu gempa megatrash besar di bawah laut yang berpotensi memicu tsunami. Kemungkinan terjadi menengah hingga tinggi. Terakhir, gempa besar yang memicu tsunami terjadi pada tahun 2004 di Aceh dan sekitarnya. Potensi bencana alam lainnya di Sumatera selain gempa bumi, Sumatera Utara juga memiliki potensi bencana alam lainnya yang dipengaruhi oleh kondisi geologi dan topografinya. Yang pertama adalah tsunami. Gempa besar di zona subduksi dapat memicu tsunami, terutama di sepanjang pantai barat Sumatera.
Kemungkinan ini bisa terjadi menengah hingga tinggi, tergantung aktivitas gempa itu sendiri. Yang kedua ada letusan gunung api. Sumatera Utara memiliki gunung berapi aktif seperti Gunung Sinabung dan Gunung Sibanya. Gunung Sinabung sudah aktif sejak tahun 2010, menyebabkan erupsi berkali-kali hingga saat ini. Kemungkinan ini terjadi sangat tinggi. Erupsi Gunung Sinabung sendiri masih berlanjutan hingga sekarang. Yang ketiga adalah tanah longsor. Daerah berbukit dan curah hujan yang tinggi seperti di wilayah Toba dan Dairi sering mengalami tanah longsor. Kemungkinan ini bisa terjadi sangat tinggi terutama pada musim penghujan. Yang keempat ada banjir. Sungai besar seperti Sungai Deli dan Sungai Asahan sering meluap pada musim penghujan. Kemungkinan ini terjadi tinggi terutama pada musim hujan intens atau akibat pembukaan lahan yang tidak terkontrol. Yang kelima atau yang terakhir adalah kebakaran hutan dan lahan. Aktivitas manusia dan musim kering atau El Nino sering menyebabkan kebakaran hutan di Sumatera, terutama di wilayah yang berbatasan dengan Riau dan Aceh. Kemungkinan ini terjadi menengah hingga tinggi, tergantung musim yang terjadi pada saat itu. Lalu dari ini semua, kita dapat menyimpulkan bahwa kerak bumi dan kondisi geologi Sumatera Utara membuat wilayah ini sangat rentan terhadap gempa bumi, baik di darat maupun di laut, yang bisa memicu tsunami. Selain itu, potensi bencana alam lain seperti letusan gunung api, tanah longsor, banjir, dan juga kebakaran hutan juga cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan mitigasi dan kesiapsiagaan yang baik untuk meminimalisir dampak bencana tersebut. Sebab dan cara menanggulangi masalah bencana alam di Sumatera. 1. Gempa bumi. Sebabnya adalah aktivitas pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia, aktivitas pada sesar Sumatera Utara, khususnya segmen aktif seperti sesar Toru, zona subduksi di Samudra Hindia, memicu gempa megatrust. Cara menanggulanginya adalah 1. Dengan peningkatan infrastruktur, membangun gedung tahan gempa dengan standar keamanan yang tinggi. Yang kedua, sosialisasi dan edukasi, melatih masyarakat tentang langkah evakuasi, pemasangan rambu-rambu evakuasi di kawasan rawan. 3. Sistem peringatan dini, mengembangkan teknologi pendeteksi gempa dan tsunami, mengintegrasikan sistem peringatan dengan media dan aplikasi lokal. Yang kedua, tsunami. Sebabnya adalah gempa megatrust di zona subduksi di Samudra Hindia, pergerakan vertikal dasar laut yang menyebabkan gelombang tinggi. Cara menanggulanginya adalah dengan pembuatan jalur evakuasi, menyediakan jalur dan titik evakuasi di sepanjang pesisir. Yang kedua, peringatan dini, memastikan sistem peringatan tsunami berfungsi dengan baik, melakukan simulasi tsunami secara rutin. Yang ketiga, konservasi pantai, menanam mangrove untuk meredam energi tsunami. Yang ketiga, letusan gunung api. Sebabnya aktivitas vulkanik Gunung Sinabung dan Sibaya, tekanan magma di bawah permukaan yang memicu erupsi. Cara menanggulanginya adalah 1. Pemantauan aktif menggunakan alat seismograf untuk memantau aktivitas vulkanik. Yang kedua, evakuasi cepat, menyediakan tempat pengungsian yang memadai di zona aman, meningkatkan akses jalur untuk evakuasi. Yang ketiga, sosialisasi resiko, edukasi kepada masyarakat tentang tanda-tanda erupsi dan langkah penyelamatan. Yang keempat, tanah longsor, sebab curah hujan tinggi di daerah perbukitan, kerusakan hutan akibat pembakaran liar, struktur tanah yang tidak stabil, dan cara menanggulanginya adalah dengan reboisasi, menanam pohon di daerah rawan-rawan longsor untuk memperkuat struktur tanah. Yang kedua, pengolahan lahan, menerapkan terasering pada area pertanian di lereng bukit. Yang ketiga, pemantauan, memasang alat deteksi longsor di daerah rawan. Yang kelima, banjir. Sebabnya adalah curah hujan tinggi, meluapnya sungai besar seperti Sungai Deli dan Asahan, penurunan kapasitas drainase akibat sampah dan sedimentasi. Cara menanggulanginya adalah perbaikan drainase, membersihkan dan memperbesar saluran air,
Normalisasi sungai mengembalikan fungsi sungai yang dangkal akibat sedimentasi. Yang ketiga, kesadaran lingkungan. Kampanye untuk tidak membuang sampah di sungai, penerapan sanksi tegas bagi perusak lingkungan. Yang keenam, kebakaran hutan. Sebabnya aktivitas pembukaan lahan menggunakan api kekeringan akibat fenomena El Nino. Cara menanggulanginya adalah 1. Patroli dan pemantauan, memperketat pengawasan pada musim kemarau. Yang kedua adalah sosialisasi, mengedukasi petani agar tidak menggunakan metode pembakaran lahan. Yang ketiga, penegakan hukum, memberi sanksi tegas pada pelaku pembakaran hutan. Yang keempat, rehabilitasi lahan, melakukan penghijauan pada area bekas kebakaran. Pencegahan dan mitigasi bencana memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta. Dengan strategi yang tepat, dampak dari bencana alam dapat diminimalkan sehingga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Keunikan Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara memiliki kekayaan alam, sejarah, dan budaya yang unik. Di antaranya 1. Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia yang terletak di kaldera gunung berapi super, membentang di 7 kabupaten dengan panjang 100 km dan kedalaman 505 meter. Danau ini menjadi ikon wisata dunia, namun juga pernah mencatat tragedi tenggelamnya kapal feri pada 2018. 2. Istana Maimun, dibangun pada 1888 oleh Kesultanan Delhi dengan arsitektur perpaduan Melayu, Islam, Spanyol, India, dan Italia. Istana ini merupakan ikon kota Medan. 3. Masjid Raya Al-Masun, masjid bersejarah dengan gaya arsitektur perpaduan Timur Tengah, Eropa, dan Asia yang dibangun pada 1906 oleh Sultan Maimun Al-Rashid dari Kesultanan Delhi. 4. Becak motor Siantar, becak bermesin motor BSA buatan Inggris dari Perang Dunia II, menjadi ikon kota pemandang Siantar. Namun jumlahnya kini menyusut karena banyak diburu kolektor. 5. Kantor Pos Medan, gedung cagar budaya bergaya arsitektur transisi kolonial yang dibangun pada 1911, berfungsi sebagai titik 0 km kota Medan. 6. Lapangan Merdeka, alun-alun Medan yang bersejarah sejak zaman kolonial dikelilingi bangunan penting. Saat ini sebagian areanya telah dialihfungsikan menjadi Merdeka Walk dan area parkir. 7. Menara Tirtanadi, dibangun pada 1908 oleh pemerintah kolonial Belanda, dulunya sebagai penampungan air bersih untuk warga Medan. Kini menara ini menjadi objek wisata dengan nilai sejarah. Sumatera Utara memadukan kekayaan alam, warisan budaya, serta sejarah yang menjadikannya destinasi wisata menarik. Pengembangan pariwisata di Sumatera Utara dapat dilakukan dan dikembangkan pariwisata dan agar perekonomian Sumatera Utara pendapatannya naik dan dapat dilakukan sebagai berikut. Diversifikasi destinasi wisata, kembangkan desa wisata berbasis alam, budaya, dan sejarah di wilayah sekitar Danau Toba, Medan, dan daerah lainnya, dan bisa ditambahkan jasa foto dan ahli sejarah. Wisata event, selenggarakan festival tahunan seperti kuliner lokal akan memiliki ciri khas tersendiri. Infrastruktur wisata, tingkatkan fasilitas jalan, transportasi, dan akomodasi untuk mempermudah akses wisatawan agar wisatawan puas. Mengembangkan UMKM lebih kreatif agar perekonomian Sumatera Utara mengikat cepat. Pelatihan UMKM, berikan pelatihan dan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk lokal seperti kerajinan, makanan khas, dan tekstil. Pasar digital didorong UMKM masuk ke platform digital untuk menjangkau pasar lebih luas baik nasional maupun internasional. Produk wisata, kembangkan produk khas seperti souvenir, ulas modern, kopi, dan makanan olahan lokal untuk wisatawan. Yang ketiga, sektor pertanian dan perkebunan. Agrowisata, gabungkan aktivitas pertanian atau perkebunan dengan pariwisata, misalnya tur kebun, teh sawah, atau perkebunan kopi. Diversifikasi hasil tani,
dorong inovasi produk seperti makanan organik, herbal atau olahan hasil perkebunan, penyerapan produk lokal, batasi impor hasil pertanian, dan optimalkan produk petani lokal seperti susu dan hasil perkebunan lainnya. Yang keempat, investasi dan infrastruktur. Zona ekonomi khusus atau KEK. Kembangkan KEK berbasis industri, logistik, dan pariwisata. Misalnya di dekat pelabuhan Belawan. Transportasi. Tingkatan konektivitas antar daerah melalui kereta api, jalan tol, dan bandara. 5. Pendidikan dan pelatihan. 6. Promosi investasi dan pariwisatanya agar menarik banyak sponsor dan bisa membiayai dan menambah masukan untuk bisa menambah fasilitasnya. Kerjasama internasional, promosikan Sumatera Utara sebagai destinasi investasi dan wisata kepada investor luar negeri. Pemasaran pariwisata, gunakan media sosial, platform digital, dan influencer untuk memperkenalkan Sumatera Utara. Sumatera Utara memiliki kondisi geologi yang kompleks, termasuk pegunungan, bukit barisan yang membentang dari utara ke selatan dan dataran rendah di wilayah pantai timur. Terdapat Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia yang dikelilingi oleh pegunungan dan Pulau Samosir di tengahnya. Provinsi ini juga berada di zona rawan gempa karena berada di lempeng tektonik aktif. Kaya akan keanekaragaman hayati dengan taman nasional seperti Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan habitat spesies langka seperti orangutan. Memiliki potensi agraris yang besar dengan perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan berbagai sektor andalan. Namun, wilayah ini menghadapi ancaman dari deforestasi atau pengundulan hutan secara berlebihan dalam skala yang besar dan alih fungsi lahan. Sementara, Sumatera Utara juga memiliki keanekaragaman budaya dari berbagai suku termasuk Batak, Melayu, Nias, Karo, dan lainnya. Setiap suku memiliki adat istiadat, bahasa, dan segi budaya yang unik. Ritual adat seperti Mungkal Holi menjadi warisan yang penting. Kehidupan sosial cukup harmonis meskipun terdiri dari masyarakat multikultural dan multietnis. Danau Toba sebagai destinasi wisata ikonik dengan keindahan alam dan nilai sejarah geologisnya. Kain ulos, makanan khas seperti saksang, arsik, dan bega Ambon menjadi daya tarik budaya. Festival budaya seperti Pesta Danau Toba menjadi daya tarik wisata internasional. Keanekaragaman hayati termasuk konferensi habitat satwa langka, adat istiadat dan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi identitas masyarakat Sumatera Utara. Keindahan alam Danau Toba dan kawasan sekitarnya dari eksploitasi berlebih. Pengembangan infrastruktur pariwisata untuk mendukung destinasi seperti Danau Toba, Pulau Nias, dan Taman Nasional Gunung Leuser. Peningkatan pendidikan dan pelestarian budaya melalui festival dan pengenalan ke masyarakat muda. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk mendukung sektor agraris dan pariwisata tanpa merusak alam. Dengan menjaga harmoni antara alam, budaya, dan pengembangan ekonomi, Sumatera Utara dapat terus berkembang sebagai provinsi yang kaya dan berdaya saing. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan seputar Sumatera Utara. Semoga informasi yang terbatas ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see what I